Jumpa lagi bersama Mimin. Tetap di sini di channel horor yang upload ceritanya setiap hari. Bagaimana kabar kalian, teman-teman subscriber setia channel spesial horor? Semoga selalu sehat, bahagia, dan berlimpah rezeki berkah yang mencukupi. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter di DMT @kangkue berjudul asli Mandra Si Bule Cenayang. Penasaran? Kalau begitu langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Kembali lagi bersamaku, Munaroh. Walaupun terkesan absurd, tapi cerita ini semua nyata. Dan aku dapatkan dari sumbernya langsung, yaitu suamiku, Mandra. Dia jarang sekali menceritakan hal ini ke orang-orang. Karena kalian bukan orang, jadi dia fine-fine saja. Oh iya, kalau ada yang tidak nyambung, bisa dengarkan ceritaku yang lalu. Pengalaman horor di hotel dekat Pegunungan Alpen, Perancis. Semuanya berawal di tahun 1984. Pak Andi merupakan seorang tentara Angkatan Udara Perancis. Dan Bu Badriah bekerja sebagai asisten dokter gigi. Keduanya menikah dan tinggal di kota Paris. Sekitar 1 tahun setelah pernikahan, mereka dikaruniai seorang bayi perempuan lucu nan sehat yang diberi nama Angel. Keluarga besar mereka sangat bahagia karena Angel adalah cucu pertama dari 2 pihak keluarga. Karena menganut kepercayaan Katolik, pada saat Angel berumur 3 bulan, mereka mengadakan pembaptisan untuk bayinya di sebuah gereja. Angel tidak seperti bayi-bayi lainnya yang rusuh selama pembaptisan. Dia malah sangat tenang dan seperti sedang tertidur sepanjang acara. Bahkan saat dikasih air pemberkatan di kepalanya, dia tidak beraksi sama sekali, seperti orang mati. Sebulan kemudian, setelah menitipkan Angel ke babysitter mereka, Pak Andi dan Bu Badriah pergi kerja seperti biasanya. Sore itu, babysitter Angel agak gelisah karena Angel tidak kunjung bangun dari tidur siangnya. Dan benar, ternyata Angel tidur untuk selamanya. Si kecil Angel yang kelihatan sehat dan baru berumur 4 bulan meninggal di dalam tidurnya. Kondisi ini disebut Sudden Infant Death Syndrome atau SIDS. Kirim doa buat Angel. Kedua orang tua Angel marah pada Tuhan. Kenapa anak mereka yang baru dibaptis diambil begitu saja? Namun Tuhan punya rencana lain. Karena beberapa bulan sejak kematian Angel, Bu Badriah kembali hamil. Kali ini dia tidak mau ada kejadian buruk terjadi dengan calon anaknya. Sewaktu kandungannya berumur 2 bulan, Bu Badriah direkomendasikan temannya untuk pergi ke tempat Madame Rose. Madame Rose adalah magnetizer, yaitu seseorang yang bisa menyalurkan energinya untuk menyembuhkan orang lain. Kemampuan Madame Rose didapat dari neneknya sejak umur 5 tahun. Dia sudah bisa melihat gambaran masa depan dan melihat hal-hal tidak kasat mata. Untuk melindungi bayi yang ada di kandungan Bu Badriah, Madame Rose menyalurkan energinya ke sang janin agar dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Dan 7 bulan kemudian lahirlah Mandra,
tepat di tanggal dan bulan kematian kakaknya, Angel. Mandra tumbuh jadi anak yang sehat. Dibandingkan dengan teman-teman lainnya, dia lebih suka main sendirian. Dan seperti anak kecil pada zamannya, dia pernah punya rambut mangkok juga. Waktu kecil, dia suka sekali belajar sejarah dan tidak berhenti bilang ke nyokapnya kalau dia sudah punya beberapa kehidupan sebelumnya. Di satu kehidupan, dia hidup di abad pertengahan akhir. Dan di kehidupan lainnya dia ngerasa hidup sebagai penulis teks kerajaan pada zaman Mesir kuno, atau disebut scribe. Kalau dipikir pakai logika anak umur 8 tahun, mana mengerti tentang reinkarnasi. Tapi dia terus-terusan ngomong begitu ke nyokapnya. Aku pun rada mikir 2 kali. Karena sejujurnya tulisan tangan dia susah sekali untuk dibaca, semacam hieroglif. Walaupun sudah usaha dibagusin, tapi tetap saja seperti itu. Ini buktinya, catatan dia pas belajar bahasa Indonesia. Waktu umur dia beranjak 12 tahun, Mandra bilang kalau dia tidak seharusnya ada di dunia ini dan selalu merasa seperti orang yang setengah hidup dan setengah mati. Dia tidak paham dengan konsep kehidupan. Kenapa dia harus sekolah dan ikut beraktivitas seperti orang-orang lainnya? Menurutnya, dunia ini bukan kehidupan realnya, dan semua hal yang dia lakukan akan jadi sia-sia pada akhirnya. Suatu hari, Ibu Ani, teman nyokapnya Mandra yang juga punya kemampuan ekstra, datang untuk berkunjung. Saat melihat Mandra, Ibu Ani merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ibu Ani tiba-tiba memberi pertanyaan yang bikin Mandra menangis. "Apa kamu merasa kalau kamu bukan berasal dari dunia ini?" tanyanya. Mandra tertegun dan sambil berlinang air mata dia pun menjawab, "Iya." Ibu Ani yang sama sekali tidak tahu permasalahan Mandra sebelumnya, tapi bisa merasakan, mengajak ngobrol Mandra dan membantunya untuk menerima keberadaannya di dunia ini. Oh iya, Mandra tidak mau cerita lebih jauh tentang hal ini, karena dia merasa tidak nyaman untuk mengungkitnya. Dari kecil pun, Mandra sudah bisa merasakan hawa-hawa tidak enak di sekitarnya, apalagi sewaktu ngedatengin tempat-tempat baru. Waktu itu, Mandra dan keluarga berlibur ke salah satu daerah di Prancis yang terkenal akan kastilnya. Dan mereka meluangkan waktu untuk visit kastil tersebut. Mereka menelusuri satu persatu ruangan yang ada di kastil itu. Saat Mandra masuk ke sebuah ruangan, tiba-tiba dia merasa badannya kaku, keringat dingin, susah nafas, dan merasakan tekanan dari berbagai arah. Melihat hal itu, Bu Badriah langsung menggiring anaknya ke ruangan lain untuk istirahat. Setelah visit selesai, keluarga Mandra bertanya ke pemandu atau penjaga kastil tentang asal-usul ruangan yang bikin perasaan Mandra tidak enak. Penjaga kastil pun cerita bahwa beberapa ratus tahun yang lalu di ruangan itu ada seorang perempuan yang meninggal karena diracun. Oh iya, pada masa ini, sekitar umur 12 tahun, dia pernah bilang ke nyokapnya kalau dia bakal menikahi cewek berkulit sawo matang berasal dari Asia dan bisa ngomong beberapa bahasa. Sekarang terbukti dia menikah denganku. Waktu mengingat-ingat hal ini dia selalu takjub. Beranjak remaja, kemampuannya semakin tajam. Waktu itu Mandra punya sepupu laki-laki bernama Alek yang baru berumur 2,5 tahun.
Saat itu, Alek yang masih kecil kena tumor otak dan menurut dokter sudah terlambat buat menyembuhkan Alek karena diagnosisnya terlambat. Alek menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit. Suatu malam, Mandra mimpi didatangi sepupunya Alek. Di mimpinya, Alek cuma tersenyum sambil melambaikan tangan seperti orang yang mengucapkan selamat tinggal. Mandra langsung bangun dari tidurnya, mikir tentang mimpi anehnya barusan dan mencatat waktu dia bangun dari mimpinya, yaitu jam 23:30 malam. Besok paginya, Mandra bertanya tentang keadaan sepupunya ke orang tuanya. "Pah, Alek sudah meninggal ya?" Bokapnya pun menjawab, "Lah, tidak tahu, belum dapat kabar. Kok kamu bilang begitu?" "Aku yakin Alek meninggal tadi malam." Beberapa jam kemudian, nyokap Mandra menerima telepon dari ibunya Alek yang sedang berada di rumah sakit. Dia ngabarin kalau Alek meninggal tadi malam tepat jam 23:30. Waktu masih bayi, Alek pernah dibaptis juga dan pas hari pembaptisan, orang tua Mandra ngasih gelang pembawa keberuntungan untuk menghindari hal negatif. Sayangnya, gelang itu tidak bertahan lama karena hilang di akhir acara pembaptisan hari itu juga. Hal seperti ini juga sempat kejadian beberapa tahun yang lalu. Saat itu, aku lagi numpang tinggal di rumah orang tuanya Mandra. Waktu lagi sarapan, Mandra mau bertanya ke Bu Badriah tentang kakeknya yang mau operasi dengkul ringan. Tapi alih-alih bilang, "Kakek, kapan dioperasi?" dia malah keserimpet lidah dan bilang, "Kakek, kapan dikubur?" Siang harinya, Bu Badriah dapat telepon dari neneknya Mandra yang ngabarin kalau kakeknya meninggal pada saat makan siang sehabis makan makanan favoritnya. Mandra pernah beberapa kali mencoba komunikasi dengan alam lain, tapi tidak semua percobaannya berhasil. Suatu hari, di kamarnya saat malam tiba, dia iseng mencoba kembali untuk kontak dengan alam lain. Mandra mematikan lampu kamarnya dan cuma menyisakan lampu kecil di samping tempat tidurnya. Suasana malam itu sunyi karena semua orang sudah tidur. Dia mulai konsentrasi dan ngomong sendiri mengundang arwah-arwah untuk berkomunikasi dengannya. Suasana makin sunyi. Tengkuknya semakin dingin dan tiba-tiba dia mendengar suara-suara yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Suara bising dari berbagai penjuru rumah. Awalnya terdengar suara dari loteng rumahnya. Mandra belum takut dan dia melanjutkan prosesinya. Tidak lama kemudian muncul suara denyitan kayu seperti seseorang yang sedang berjalan di atas lantai kayu rumahnya, dan diiringi suara pintu yang dibuka. Degup jantung Mandra makin kencang. Dia yang tadinya berani langsung ciut ditalukan oleh suara asing yang mendekat. Semakin takut, akhirnya dia memberhentikan prosesi pemanggilan arwah. Masih dengan keringat dan denyut jantung yang berdetak kencang, dia memutuskan untuk tidur berharap semua suara tadi hilang. Beberapa bulan kemudian, Mandra dan nyokapnya berkunjung ke apartemen Madam Rose. Entah bagaimana, tapi Madam Rose langsung bilang, "Kamu tahu Mandra, hal yang kamu lakukan itu tidak baik dan bahaya." Seperti terkoneksi. Madam Rose tahu kalau Mandra mencoba melakukan kontak dengan arwah. Di apartemen Madam Rose, Mandra merasa tidak nyaman.
Kejadian di kastil seperti terulang lagi. Dia merasa tidak enak badan, kaku, merinding, keringetan dan tangannya panas. Mandra mendengar suara-suara aneh di dalam apartemen Madam Rose. Mandra mendengar suara-suara aneh di dalam apartemen Madam Rose. Melihat hal itu, Madam Rose bilang, "Mandra, kita tidak sendirian di sini. Arwah-arwah juga butuh melakukan aktivitas mereka." Tahun lalu, aku dan Mandra mampir ke apartemen Madam Rose karena mereka tetap menjalin hubungan baik, seperti nenek dan cucu. Ini pertama kalinya aku melihat Madam Rose setelah mendengar banyak sekali cerita tentangnya. Tok tok tok. "Iya, sebentar," sahut suara tua dari balik pintu. Saat pintu dibuka, ada sosok perempuan yang menyambut kami. Dia adalah Madam Rose. Badannya kecil, tidak terlalu tinggi, rambutnya putih, mukanya pucat dan terlihat agak linglung karena obat-obatan keras yang dia minum untuk penyakitnya. Tapi semua itu tidak membuat dia menyembunyikan senyum sumringahnya waktu menyambut kami. "Mandra," sambil memeluk dan cipika-cipiki khas orang Perancis. Dia mempersilahkan Mandra masuk. "Ini istri saya, Munaroh." "Oh iya, almarhum papa kamu sering sekali cerita tentang Munaroh. Sayang sekali dia sama Munaroh." Sambil cipika-cipiki, aku pun ikut masuk ke apartemennya. Madam Rose tinggal sendirian di apartemen seluas 60 meter persegi bersama anjingnya. Di umurnya yang beranjak 75 tahun, dia kelihatan masih gesit, walaupun menderita kanker di sekujur tubuhnya selama 10 tahun terakhir ini. Hal ini juga yang membuat kemampuan ekstranya menurun. Dia tidak mampu lagi mengeksplor kemampuannya karena energinya habis dimakan kanker. Kami ngobrol seperti biasa, seperti nenek ke cucunya yang sudah lama tidak ketemu. Lagi-lagi, Madam Rose bilang ke Mandra, "Jadi, ini Munaroh. Papa kamu sering sekali cerita tentang dia. Katanya, kamu bebel ya, jadi suka bikin sedih Munaroh." Aku pun cuma ketawa-ketawa ringan. Saat menanyakan kabar, kami cerita bahwa saat ini Mandra sudah resign dari tempat kerjanya dan sedang menunggu kabar dari hasil wawancaranya di hotel baru. Aku pun saat itu lagi menganggur setelah kontrak panjang di sebuah resort Pulau Perancis selesai. Aku dan Mandra waktu itu memutuskan untuk ikut salah satu yang dapat kerja duluan. Rada resah karena sudah 2 bulanan kami berdua belum dapat kabar atau pekerjaan yang cocok. Kami pun curhat ke Madam Rose. Waktu lagi ngajarin Madam Rose main Facebook, tiba-tiba dia bilang, "Februari, saya lihat Februari." "Februari ada apa?" tanya Mandra. "Bulan Februari bakal ada sesuatu," jawab Madam Rose. Akhir bulan Januari, aku dapat telepon dari sebuah restoran gastronomik di Kotase. Mereka mau aku untuk trial kerja selama 2 hari. Singkat cerita, setelah trial kerja berjalan lancar, akhirnya aku dapat kontrak kerja tetap sebagai chef di bagian pastry dan pindah ke Kotase di bulan Februari. Oh iya, waktu ngobrol-ngobrol, ternyata apartemen Madam Rose pernah kebakaran gara-gara dia lupa mematikan mesin penggoreng. Suatu hari, ada tukang benerin pemanas ruangan yang datang. Tukang pemanas pun bilang ke Madam Rose, "Apartemen ini pernah kebakaran ya?" "Iya, memangnya kenapa?" "Lukisan itu yang menyebabkan kebakaran.
Energinya sangat negatif. Coba cek tentang pelukisnya, jawab tukang itu. Beberapa waktu kemudian, dengan bantuan cucunya lewat internet, Madam Rose mencari tahu tentang pelukis-lukisan anak kecil yang ada di kamarnya. Madam Rose tidak menyangka karena pelukis tersebut ternyata meninggal karena kebakaran di rumahnya. Habis mendengar cerita itu, kami semua mengecek lukisan yang dimaksud. Dan benar saja, lukisannya memberikan hawa-hawa tidak enak. Dulu waktu umur 14 tahun, Madam Rose pernah bilang ke Mandra, "Kamu itu punya kelebihan seperti saya." Lalu dia ngajarin Mandra 2 doa tua. "Kamu ingat-ingat doa ini, bisa berguna untuk membantu orang." Keluarga Mandra punya tetangga bernama Pak Jamet dan Bu Siti. Mereka baru saja pulang dari luar negeri. Pak Jamet bekerja sebagai dokter ahli bedah. Untuk melangsungkan misi kemanusiaan, maka dia pergi ke Afrika ditemani istrinya. Sepulangnya dari Afrika, Bu Siti mendapatkan penyakit aneh. Dia mengeluhkan sakit di bawah ketiak kanannya yang berupa benjolan. Pak Jamet, yang notabene seorang dokter dan punya banyak koneksi dokter, tidak paham dengan apa yang terjadi pada istrinya. Karena sudah berobat ke berbagai rumah sakit pun, benjolan istrinya tetap ada. Suatu hari, Pak Jamet papasan dengan nyokapnya Mandra. Sebagai tetangga bergosip, dia pun cerita tentang penyakit istrinya dan juga tentang bagaimana dia sudah keliling tempat untuk menyembuhkan Ibu Siti. Tanpa pikir panjang, Bu Badriah bilang ke tetangganya, "Coba deh kalian datang ke rumah saya, siapa tahu Mandra bisa bantu." Pak Jamet yang bingung pun langsung mengiyakan ajakan tetangganya. Karena dia pikir, toh tidak ada salahnya untuk mencoba. Dan saat itu dia sudah mulai putus asa. Hal yang Pak Jamet tidak tahu adalah dari umur 14 tahun, Mandra sudah bisa menyembuhkan orang dari luka bakar, gigitan lebah, dan lain-lain berkat doa yang Madam Rose kasih. Esok harinya Pak Jamet datang dengan istrinya, Bu Badriah, mempersilahkan mereka untuk duduk dan memanggil anaknya untuk turun. "Mandra, turun, ada tamu." Mandra pun turun dan duduk di sebelah Ibu Siti. Setelah mendengar semua keluhannya, Mandra mendekatkan tangannya dengan memberi jarak 3 cm dari benjolan penyakit Ibu Siti. Setelah beberapa lama berkonsentrasi, Mandra bilang, "Hari ini agak susah, tidak dapat koneksinya. Coba kalian balik lagi besok." Mereka pun pulang setelah menghabiskan cemilannya Bu Badriah. Hari berikutnya, Ibu Siti dan Pak Jamet kembali datang. Proses penyembuhan dimulai seperti hari sebelumnya. Tapi kali ini, Bu Siti mulai merasakan panas menyengat merambat ke tubuhnya saat tangan Mandra didekatkan ke benjolannya. Panas tersebut sebenarnya adalah energi Mandra yang disalurkan untuk menyembuhkan Bu Siti. Cara penyembuhan ini bisa disebut sebagai magnetizer healing. Bu Siti merasa tidak nyaman akibat panas yang menjalar. Dia mulai berkeringat dan tiba-tiba Mandra menjauhkan telapak tangannya dan berhenti. Mereka berdua langsung lemas seperti orang kecapean. "Besok datang sekali lagi," kata Mandra. Hari ketiga, Bu Siti merasakan sensasi panas yang sama tapi tidak sepanas kemarin. Perlahan, benjolan Bu Siti terlihat kempes dan beberapa lama setelah penyembuhan yang dilakukan Mandra, benjolan penyakit Bu Siti hilang dan tidak pernah balik lagi.
Suaminya, yang seorang dokter pun tidak paham dengan apa yang terjadi. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, Mandra pun dikirimi karangan bunga, dan bukan bunga bang, oleh tetangganya. Berlanjut di tahun 2009, masa-masa Mandra awal kuliah. Mandra memulai masa kuliahnya di kota A, jauh dari rumah orang tuanya. Berbekal barang-barang pribadinya, dia berangkat ke kota A menggunakan mobil butut kesayangannya. Entah terlalu santai atau tidak tahu diri, di hari pertama kuliah, dia belum juga menemukan tempat tinggal. Dan sebelumnya, dia bilang ke orang tuanya, "Tenang saja, nanti bakal nemu tempat tinggal pas hari H." Orang tuanya tetap khawatir, karena untuk dapat tempat tinggal di Perancis itu ribet sekali. Butuh banyak prosedur dan syarat ini itu. Tapi ternyata perkiraan Mandra tidak meleset. Di kelas pagi pertama masa kuliahnya, dia melihat cewek botak lewat di depan tempatnya duduk dan dalam hati bilang, "Nah, ini dia rumitku." Dengan penuh percaya diri, dia nyamperin cewek itu yang ternyata bernama Seri. Dan rambut Seri botak bukan karena gaya-gayaan, tapi karena penyakit dari gennya. Mandra pasang senyum lebar dan memperkenalkan dirinya. "Halo, namaku Mandra. Kamu tidak lagi nyari roommate? Aku boleh jadi roommate kamu?" Mandra spontan ngomong seperti itu hanya berdasarkan feelingnya, tanpa tahu kalau Seri lagi cari roommate. Setengah kaget karena baru saja kenal dan belum ngobrol basa-basi, Seri bilang, "Oh, oke." Dan siang harinya selesai kelas, Mandra pindah ke apartemen Seri tanpa butuh prosesi dan syarat ribet karena itu apartemen orang tuanya Seri. Apartemen Seri cukup luas. Dia punya 2 kamar yang salah satunya bakal ditempati oleh Mandra. Zaman itu jarang sekali ada anak kuliahan yang punya apartemen besar karena biasanya mereka tinggal di studio kecil yang cuma bisa ditempati oleh 1 orang. Bisa dibilang, Mandra sangat beruntung. Dan keberuntungannya untuk mencari tempat tinggal selalu ada. Bahkan waktu dia pindah ke Aussie. Entah kenapa, feelingnya selalu kuat. Beberapa bulan setelahnya, Mandra pergi ke apartemen teman kuliahnya karena ada student party. Sebelumnya, bakal aku jelaskan terlebih dulu denah apartemennya Mandra. Jadi, dari pintu masuk ada lorong yang menghubungkan setiap ruangan. Di ujung lorong itu ada kamar mandi dan di sebelah kanannya adalah kamar Seri. Malam itu Mandra agak capek. Udara winter yang dingin semakin menusuk ke tulangnya. Suasana malam itu sangat sunyi dan gelap karena semua lampu sudah dimatikan. Dan kebanyakan orang sudah tidur. Karena Mandra pulang larut tengah malam. Mandra merogoh kantong mencari kunci apartemennya. Saat baru membuka pintu dan masuk ke apartemennya, Mandra melihat seseorang lewat di depannya. Dengan masih memegang gagang pintu untuk masuk, dia melihat ada sekelebat bayangan hitam setinggi Toto, pacar roommate-nya, keluar dari kamar tidur dan masuk ke dalam kamar mandi. Bayangan tersebut terlihat seperti menutup pintu kamar mandi dan diiringi dengan lampu kamar mandi yang ikut menyala. Semuanya terlihat jelas di depan mata Mandra. Dan bunyi klik pintu kamar mandi yang ditutup juga masih terngiang di kupingnya. Mandra yang masih berpikir logis pun berusaha tenang. Dengan setengah teriak, dia memanggil nama pacar Seri yang sering berkeliaran di apartemen mereka. "Toto, kamu lagi di kamar mandi?"
Tidak juga mendengar jawaban dari dalam kamar mandi, Mandra melihat ada sosok seseorang yang keluar dari ruang tamu. "Mandra, kamu ngapain sih teriak-teriak? Ganggu orang tidur saja," kata Seri sambil membesarkan matanya mencari kesadaran. "Lah, kamu dari tadi di ruang tamu? Pacar kamu lagi di sini juga?" tanya Mandra yang agak kaget dengan kehadiran Seri. "Iya, aku ketiduran di ruang tamu. Tapi gara-gara kamu aku jadi kebangun. Toto tidak kesini hari ini, aku sendirian," jawab Seri agak ketus. "Lah, terus siapa yang lagi di kamar mandi? Aku lihat barusan orang masuk ke kamar mandi," cecar Mandra. "Nggak ada, aku sendirian dari tadi." Suasana hening. Mandra mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Saat itu mereka berdua bisa melihat dari celah bawah pintu cahaya lampu kamar mandi yang menyala. Mandra menatap Seri perlahan menandakan ada sesuatu yang aneh dan Seri mulai ketakutan. "Mandra, coba kamu cek kamar mandinya." Sebenarnya Mandra agak takut. Tapi karena masih ada jiwa laki-laki di tubuhnya, dia memberanikan diri membuka pintu. Perlahan, tapi pasti, dia mendorong pintu kamar mandi. Dan dia mulai melangkah masuk dan tidak ada siapa-siapa. Anehnya, lampu kamar mandi menyala dan mereka berdua selalu mematikan lampu kamar mandi kalau lagi tidak dipakai. Selain untuk menghemat listrik, hal itu juga mereka lakukan karena sudah kebiasaan. Jadi, siapa yang barusan masuk kamar mandi, tutup pintu, dan menyalakan lampu? Mandra merinding sejadi-jadinya dari ujung kaki sampai ujung bulu hidung. Seri pun juga demikian. Akhirnya malam itu mereka memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Beberapa lama setelah kejadian setan gayung yang numpang mandi, Seri mengeluhkan sakit ringan yang dideritanya. Sebagai roommate yang baik, Mandra menawarkan bantuannya untuk meringankan penyakit Seri. Awalnya Seri rada skeptis, tapi karena niat Mandra baik akhirnya dia mau juga. Seri mengeluh sakit di punggungnya. Seperti biasa, Mandra mendekatkan tangannya dan memberi jarak 3 cm dari sumber sakit. Waktu itu, Mandra sudah lama tidak mendalami kemampuannya. Saat mulai proses penyembuhan, Seri merasakan panas di punggungnya dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Mandra pun merasakan panas yang sama. Awalnya panas itu masih bisa Seri tahan, tapi lama-kelamaan panasnya makin meningkat, seperti terkena setrikaan. "Mandra, kamu ngapain? Berhenti, kamu membakarku." Mandra akhirnya berhenti. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya Mandra sudah tidak mampu lagi untuk mengontrol kekuatannya. Esok harinya, pacar Seri datang ke apartemen mereka. Dia pun ngobrol basa-basi ke Mandra dan bertanya, "Kamu apain, cewekku? Kok punggungnya seperti terbakar seperti itu?" Ternyata di punggung Seri ada bekas kebakar seperti terkena gesekan aspal. Mandra pun yang kaget cuma bisa bilang, "Wah, nggak tahu aku." Dan Seri yang tidak mau bikin persoalan makin ribet bilang ke pacarnya, "Oh, mungkin pas aku tidur kegesek spray." Alasan yang tidak masuk akal. Tapi mereka berdua tidak pernah membahas hal ini lagi. Hal ini yang membuat Mandra tidak pernah mencoba kemampuannya kepadaku. Pernah sekali dia coba ngobatin sakit pundakku yang tidak kunjung sembuh, dan aku benar-benar merasakan hawa panas merambat ke pundak, padahal telapak tangannya berjarak 3 cm dari pundakku.
karena kami berdua sama-sama takut bakal kebablasan. Akhirnya dia berhenti, tapi sensasi panasnya masih ada. Waktu aku stres dan nangis-nangis seperti orang kesurupan, dia pernah coba nenangin aku dan memegang kepalaku dengan kedua tangannya. Entah kenapa, kepalaku langsung panas dan aku merasa tidak suka dibegitukan. Karena selain panas, aku tahu dia lagi membaca doa. Akhirnya, aku tepis tangannya dan marah. Aku juga tidak tahu kenapa reaksiku seperti itu. Sebenarnya Mandra anaknya Caur. Dia doyan sekali ngomong, supel, tidak tahu malu, dan suka mengeluarkan jok-jok garing. Baru-baru ini, dia jatuh cinta sama drama Korea. Dan kalau ada adegan unyu, dia senyum sendiri sambil bilang, "Ngapain sih aku senyum-senyum sendiri seperti orang gila?" Aku yakin dilihat dari luar tidak banyak orang yang tahu kalau Mandra punya kelebihan. Barusan aku bertanya ke Mandra kenapa kekuatannya sudah tidak ada lagi. Katanya, bukannya tidak ada lagi, tapi aku tidak mau pakai lagi. Aku tanya kenapa dan jawabannya, karena aku takut. Sebenarnya masih ada cerita-cerita Mandra lainnya, tapi dia memilih untuk tidak share karena terlalu sensitif buatnya.